Pada pagi hari ini saya belajar di 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayatnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23, satu pasal ya. Di sini berbicara mengenai Raja Uzia. Nah, raja ini keren. Dikatakan di ayat-ayat pertama dikatakan begini. Dia masih berusia 16 tahun dia udah menjadi raja. Dia menjadi raja selama 52 tahun. Nah, dikatakan di ayat yang keempat bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ya, apa aja sih yang benar yang dia lakukan? Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatu itu berhasil. Nah, itu dampak daripada kita mencari Tuhan setiap hari. Jadi kalau kita mencari Tuhan setiap hari, maka tak lain dan tak bukan segala usaha kita dibuat Tuhan berhasil. Saudara sadar atau tidak bahwa kenapa usaha saudara sampai saat ini tidak berhasil? Mungkin saudara nggak cari Tuhan. Lanjut dikatakan begini, namanya menjadi masyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Oke, namanya menjadi terkenal karena ia mencari Tuhan. Ia apapun yang dia perbuat berhasil. Dia menjadi orang yang terkenal, dia menjadi orang yang besar. Lalu dikatakan di ayat-ayat yang selanjutnya, saya nggak bacakan karena terlalu panjang. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh. Jadi mungkin dia terkenal di Mesir, tapi bukan hanya di Mesir, tapi di negara-negara yang lain, tempat-tempat yang lain dia terkenal. Nah, karena ia ditolong dan dia makin hari makin menjadi kuat. Nah, ketika masuk kepada ayat yang ke-16 ini ada suatu perputaran yang sangat drastis. Dikatakan begini, setelah ia menjadi kuat. Nah, ingat ya, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ya, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ada berapa banyak daripada kita yang hidupnya udah benar, takut Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lalu usaha kita berhasil karena kita ditolong Tuhan, kita menjadi orang yang terkenal, kita menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang karena kita menjadi orang yang berhasil, kita sukses, kita ditolong Tuhan. Wajah Tuhan terpancar lewat kehidupan kita. Tetapi ada suatu saat di mana kita jadi orang yang sombong, jadi orang yang merasa diri kuat, merasa diri bahwa ini karena kehebatan saya, ini karena kemampuan saya. Lalu kita nggak mau mengakui bahwa ini semua karena campur tangan Tuhan. Lalu dikatakan begini, Uzia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Wow, ini sesuatu yang sangat drastis banget yang dialami oleh Raja Uzia ini. Mari kita belajar daripada Raja Uzia. Kalau kita di saat-saat ini, di masa-masa sulit ini, kita mencari wajah Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan atas hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita percaya bahwa selalu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Belajar daripada Raja Uzia bahwa ketika kita ditolong Tuhan, ketika kita dipelihara Tuhan, ketika kita menjadi kuat, menjadi berhasil, menjadi terkenal, menjadi orang yang disukai oleh banyak orang, kita jangan sombong, kita nggak boleh tinggi hati, karena kalau kita udah tinggi hati, itu berarti kita melawan tatanan Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.